minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muqtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mana suara salawatnya? Woi, salawat mana? Al-bakhil, kata Nabi Muhammad SAW, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, kalau ketika disebutkan namaku di sisinya, dia nggak mau bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Maka kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat yang mulia, yang agung ini, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW langsung sambut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, atau enggak sallallahu alaihi. Gitu. Rugi, beneran rugi. Orang nih kalau misalkan ada nyebut nama Nabi Muhammad dia enggak sholawat, rugi banget, serius rugi. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya wahidan sallallahu biha asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 solawat. Nah, pertanyaannya, solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lantas bagaimana solawat Allah kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini kan jawab pertanyaan. Anda jawab. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian yaitu berupa ampunan. Salawat Allah kepada kalian itu berupa anugerah terbesar. Salawat Allah kepada kalian menyelesaikan segala urusan kalian. Itu 3 di antara faidah salawat yang disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Maka jangan remehkan salawat. Ulama-ulama kita minal mutaqaddimin yang sebelum-sebelumnya, kenapa di dalam setiap doa karangan mereka, kenapa di dalam setiap akhir khutbahnya mereka atau akhir ceramahnya mereka selalu menyertakan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu kalau bukan kita sandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita nggak akan pernah cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita sadar dan mereka sadar kita ini banyak kekurangan, banyak dosa. Pagi, siang, sore, malam ngelakuin mau tidur ngelakuin dosa. Ya, mau pas baru bangun juga ngelakuin jadi merem melek dosa. Makanya ulama-ulama kita minal mutaqaddimin menyontohkan kepada kita, mereka tidak pernah melepaskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW karena mereka tahu mereka hanyalah pendosa. Itu ulama. Bagaimana dengan kita? Sholat berjamaah telat. Disuruh ngaji mingguan gak datang. Benar? Jujur lu. Ya, jujur lu. Jujur aja udah kita mah. Gak datang, gak hadir. Bulanan kagak mau, mingguan kagak mau. Allah, ustadznya juga masih kecil. Masalah ilmu nggak ngelihat ustadznya kecil, ustadznya muda, saudara, enggak. Masalah ilmu itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga disampaikan oleh Nabi daripada hadis-hadisnya. Itu dari Nabi. Makanya ada ulama mengatakan undur magol, tanzur mangol. Ulama mengatakan lihat itu apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Karena pada hakikatnya semua ilmu yang kita terima dari ulama adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari baginda Nabi besar Muhammad. Cakep. Mudah-mudahan anak-anak muda ini cepat dapat jodoh yang soleh, yang cantik, yang kaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapaknya mudah-mudahan nambah. Iya. Amin ya rabbal. Cek aki-aki tadi. Amin cenah. Abah sing elingnya, abah mata sepuh. Engke bilih karak naik atas batuk, ya bahnya.
Tapi insya Allah didoakan abah-abah mudah-mudahan sehat, panjang yuswa, bari berkah, bari bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim wa ba'd. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, saudara kami tercinta, akhin al-mahbub al-Ustadz Khaidir dari Cicurug, kemudian juga Ustadz Ustadz Muhyiddin, Fadilatul Ustadz Muhyiddin, yang mana alhamdulillah Al-Fagir katanya Habib disuruh datang ke sini, katanya insyaallah dia datang. Dan alhamdulillah sekarang Al-Fagir duduk bersama antum semua, ini berkat perjuangannya beliau berdua nih. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita dan juga semua ustadz-ustadz, sesepuh-sesepuh kampung apa namanya? Lewinanggung ya. Kampung Lewinanggung kesepuhan. Bukan berarti Habib nggak nyebutin namanya satu-satu. Habib nggak cinta, nggak sayang sama antum, enggak. Masalahnya kalau anda sebutin semua, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, muqaddimahnya aja kagak selesai sejam kayaknya. Ya. Makanya bukan berarti Habib nggak sebutkan, nggak memuliakan antum. Demi Allah, antum semua orang-orang kampung Lewinanggung ada di hati Habib, insya Allah. Doakan mudah-mudahan guru-guru kita, kesepuhan kita biar pada sehat, biar pada panjang umur, biar Allah berikan keberkahan, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan kebahagiaan, diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan, panjang umur, dan mudah-mudahan Allah memenangkan dalam setiap perjuangannya. Amin ya rabbal. Umumnya yang saya hormati, yang saya muliakan, semua jamaah daripada kampung Lewinanggung, mudah-mudahan kita doa sama-sama, tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia, yang agung ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa-dosa semua orang yang kita cintain. Amin ya rabbal. Yang belum kebeli handphone, mudah-mudahan cepat kebeli handphone. Yang belum kebeli motor, mudah-mudahan cepat kebeli motor. Yang belum kebeli mobil, ya Allah, mudah-mudahan cepat kebeli mobil. Yang belum kebeli sawah, mudah-mudahan cepat kebeli sawah. Yang belum kebeli tanah, ya Allah, mudah-mudahan cepat kebeli tanah. Yang banyak hutangnya mudah-mudahan lunas, ya Allah. Kemudian juga ya Allah, mudah-mudahan setiap orang yang belum kerja dapat kerjaan, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkatnya Sayyidina Muhammad, yang belum kawin cepat nikah, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh, yang laki-laki dapat jodoh yang salehah, yang ajizah, yang alimah, yang abidah, yang muti'ah, yang cantik, yang kaya, ya Allah. Kemudian juga yang perempuan, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang saleh, yang alim, yang aziz, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ganteng, yang kaya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan bapak-bapaknya juga nambah lagi dapat janda kaya. Ibu hampura Habib punya. Ibu pura Habib boleh dihampura. Iya bapak-bapak anu kita ngaruh gitu tuh lain Habib betul. Mantap bapak-bapak ya kudu diamuk mah ku ibu bayana heubay ku ibu arek di baledog coet ge heugay Habib Ridho. Bapak-bapak ki balik dari mana? Di baledog ku coet. Pak, coetna sumputkeun nya bisi kena tarang. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Malam ini kita ngumpul di tempat yang mulia ini tiada lain tiada bukan yaitu untuk merayakan perayaan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Maulid Nabi besar Muhammad ini dari kota sampai ke kampung, dari orang kaya sampai masyarakat biasa, yang namanya dia umat Rasul, dia agamanya Islam, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pasti senang gembira dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad, betul? Maka sudah menjadi kewajaran, sudah menjadi keistiqomahan, sudah menjadi kebiasaan setiap kalangan umat Islam dari Sabang sampai Merauke, ya semuanya merayakan Maulid Nabi besar Agung Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan. Tar dulu. Habib mau ngasih tahu boleh nggak? Boleh nggak? Pengen Nabi Muhammad hadir nggak di ini tempat? Pengen nggak ruhaniyah Nabi Muhammad hadir di ini tempat? Bener tuh. Beneran. Serius lu. Habib kasih tahu, kalau pengen Nabi Muhammad hadir jangan ngerokok. Jangan ngerokok. Alamat daripada orang bakal meninggal su'ul khatimah. Alamat bakal orang meninggal gak bawa iman, gak bawa Islam. Ya, itu salah satunya ketika di majelis ngobrol. Satu. Kedua, ketika di majelis dia ngerokok. Pokoknya mah bapak-bapak, ujang, AA, nekasep, neganteng, pokoknya mah hampura kereun ngarokok. Habib dia sarua tata dihasil. Bari rokok patinggalkeun di imah teu kabawa. Hasil Habib ge sarua bisa hayang nyaho mah. Ngan Habib era ku Kanjeng Nabi, bisi Habib keur pelepus ngarokok ruhani Nabi Muhammad hadir di dieu era Habib. Ayo, kumaha urusanna ieu? Leuheung lamun cur ditinggalikeun kitu hungkul, kumaha lamun dicabok Habib? Ayo. Masya Allah, Habib kebayang-bayang dulu waktu masih mondok di Darul Habib Ciambar Sukabumi. Habib mutakhorij pondok situ. Dulu Habib mondok di situ, pernah mondok di situ. Abuya Ahmad Naufal Allah yarham, Abuya Ahmad Naufal Al-Kab tuh keras orang. Tegas orangnya, tegas banget ke murid-murid saking sayangnya sama murid. Ana pernah selesai masak ini ana dipukul mulut ana sampai berdarah. Maksudnya berdarah juga berdarah biasa, berdarah apa bukan. Cuman Masya Allahnya apa? Dengan pukulannya beliau, ilmu Habib jadi manfaat. Dengan berkah pukulannya beliau, Habib bisa duduk sekarang ceramah kayak orang benar. Padahal kita orang PA, orang rusak, ya Allah. Cuman alhamdulillah Allah percaya gitu buat ngomong begini. Nah itu makanya jangan sekali-kali itu baru guru, itu baru orang soleh tuh. Saking begitu perhatiannya, apalagi Nabi Muhammad. Makanya ada di masjid, ada cerita nih Habib. Ini masjid kan? Masjid ya, apa nama masjidnya? Apa? Miftahul Sahadah. Ada satu wali yang kagum dengan wali yang lainnya. Ini wali bilang, ada wali nih di sana. Bulan bin Fulan namanya. Anda datengin Karena nggak sebut namanya ya, karena ini aib ya. Karena nggak sebut namanya. Anda mau datengin tuh wali. Ini satu wali ini kerjaannya nyamperin wali minta doa. Nyamperin dari satu wali ke wali yang lain terus sampai dia dengar ada wali yang Masya Allah ibadahnya luar biasa. Nah pas begitu disamperin, ini wali ngelihat walinya lagi ngerokok di haulah masjid. Tahu haulah masjid? Haulah masjid itu halaman daripada masjid, bukan masjidnya. Haulah masjid. Itu wali yang mau minta berkah dari wali, balik lagi nggak jadi apaan wali duduk depan masjid. Dipecat walinya. Wali aja dipecat kalau duduk depan apalagi di dalam kita apaan sayang? Kita mau wali bukan tunggu terus masjid untung lu nggak ditabok malaikat Ijroil lu. Coba kalau lagi pelepus ditabuk malaikat Israel. Aja lu. Langsung lu ke akhirat. Jadi, jangan ngerokok di masjid, Bapak. Ya Allah, ibu-ibu mah aman. Tapi kadang ibu-ibu kayaknya akan di masjid ulah sok akan di masjid ulah sok ngobrol. Bahaya. Di sini cabut malaikat Israel. Begitu keur ngobrol ustaz capek ceramah tika ngabudah. Muncrat budahnya. Ya, sampai muncrat budahnya ini sampai ngebusa kiai, ulama, habaib, ceramah, ibu-ibu ngobrol kan PA. Ngobrol, segala macam. Hati-hati Bu, bisi dicabok malaikat Ijra. Terkena apa? Tungtungna subul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Hadirin rahimakumullah. Saudara sekalian yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, ngapain sih ngadain maulid Nabi? Betul gak? Ini kan maulid, makanya Habib gak mau bahas yang lain. Habib mau bahas tentang maulid. Karena tentang maulid ini jarang sekali orang yang menjabarkan secara detail. Sehingga kalangan umat Islam jarang sekali yang tahu. Kebanyakan kita dengar dalil kan rata-rata apa? Man a'dhama maulid kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ada yang mengatakan dalil tersebut dhaif katanya. Tapi Habib kasih yang mu'tamad nih dalil yang mu'tamad. Ada pertanyaan dari orang, kenapa katanya ngadain maulid itu kan enggak diajarin Nabi.
Betul? Ada nggak yang ngomong begitu? Nggak kompak lu. Kopi aman, kopi. Pak, Pak, uy, uy, ngopi belum? Tat, coba tat bere kopi. Ya Allah, si bapak kuat konsen. Gara-gara kopi, kan mau udah ku Habib bicara kopi, di sarwana. Pak hampuranya, mungkin di mah wayahna nya lamun datang hadir majelis mingguan bulanan ke ustaz, wayahna mawa kopi. Jika nama kopi di imah ustaz beak. Sallu ala nabi. Ya Allah, kalian sampai mana tadi? Nabi Muhammad gak ngajarin maulid Nabi. Ini orang bahlul apa bahlul? Bahlul. Bahkan boleh kita bilang bego, boleh ini orang. Kenapa? Gimana Nabi? Nabi ini kan orangnya tawadu, betul? Orangnya rendah hati, betul? Nabi Muhammad sepanjang hidupnya gak mau beliau naik kendaraan mewah. Kalau zaman dulu kan kendaraan mewahnya tuh kuda-kuda tinggi, gagah tuh, kuda-kuda buat perang. Bukan kuda-kuda yang di sini kuda lumping apa? Kuda apa sih? Ketoprak, kuda pendek nih. Delman ya. Bukan kuda begitu. Kudanya kuda gagah zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan naik onta aja jarang dinaikin sama Nabi Muhammad SAW. Beliau lebih milih naik keledai. Tahu keledai? Naik keledai Nabi Muhammad. Itu saking tawaduknya Nabi Agung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana bisa Nabi Muhammad yang segitu tawadunya tiba-tiba beliau mahalul qiyam berdiri. Ya Nabi, salam alaika. Ayo baca semuanya maulid Nabi kelahiranku. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kela iklan kedua. Sarban murad. Mungkin enggak? Nabi Muhammad kan tawadu. Kalau kita tawadunya beda sama Nabi Muhammad. Kalau kita tawadunya tahu warna duit. Kalau Nabi Muhammad tawadunya beda. Nabi Muhammad tawadu, orangnya tawadu. Tawadu itu apa sih? Rendah hati. Orangnya nggak sombong. Orangnya nggak senang dengan dipuji sama orang lain. Nabi Muhammad nggak mungkin muji dirinya sendiri. Satu. Jawaban mereka nggak masuk akal. Yang kedua, Beb ngapain maulid Nabi? Tat ngapain bikin acara maulid Nabi? Sedangkan sahabat Nabi gak pernah ngajarkan yang namanya maulid Nabi. Ini kan perlu dijawab, betul? Perlu dijawab, betul? PA. Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad tiap hari hidup sama Nabi, betul? Belajar sama Nabi, betul? Ngaji Al-Quran bersama Nabi, betul? Diajarin sholat sama Nabi, betul? Diajarin Al-Quran sama Nabi, betul? Diajarin hadis sanadnya langsung ke Nabi, betul? Maka sahabat Nabi tidak membutuhkan namanya perayaan maulid Nabi. Karena mereka mengenal Nabi Muhammad SAW dan belajar langsung kepada Nabi Muhammad. Jelas? Nah iya, masa kita mau disamain sama sahabat Nabi? 1444 tahun bro. Jauh kita dari Nabi, betul? Maka kalau misalkan tidak ada dirayakan maulid Nabi, kita nggak kenal dengan ajarannya Nabi Muhammad. Nah kan tujuannya maulid Nabi kan dibaca maulid Nabi. Baca maulid apa tadi? Kitab jangan ditaruh di bawah. Punten Ustaz. Kitab tiba ya, maulid tiba. Itu kan maulid tiba semua isinya kalau yang ngerti, kalau yang paham itu semuanya artinya adalah pujian kepada Nabi Muhammad. Dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sifat sikapnya Nabi Muhammad SAW. Maka bodoh sekali kalau ada orang yang melarang perayaan maulid Nabi. Gak perlu pakai dalil dulu dah. Ntar dalilnya belakangan. Biar skakster sekalian. Betul? Dan satu lagi. Kalian semua umat Islam. Dimanapun yang berada. Mencintai Nabi Muhammad. Merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Itu gak perlu dengan dalil. Gak perlu. Cukup mikir aja. Senang apa enggak. Bersyukur apa enggak. Dengan adanya Nabi Muhammad. Sedangkan kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad. Ini kan udah paham semua, dalil udah tahu semua. Tinggal nyampein, makanya itu ada bani, jadi santri teh wani, jadi santri mental kerupuk, ditanya dalil teu mampu, teu nyambung, lawan kehet lawan. Betul? Ini orang Parung Kuda, orang Cuna Ciambar, di era-era
Ciambar, iya Tegal santri kalau salah. Komo aina ya Ustad itu ya. Oh, Masya Allah, tamam sudah. Hendak lawan lah, lawan. Des iya udah apa sih? Ula el hidayah, ada orang kuat dalilnya. Betul? Mana nama dalilnya belajar natina Google, orang mah belajar di guru. Tina Google mah kadang anak jangankan bahasa Arab, anak translate bahasa Inggris aja masih salah. Salah. Anak kan ciptaan yang gaul ya datnya. Yang gaul aja di sana. Wah, Abi Habib gaul, nyawan Habib bisa bahasa ini. Wah, anak ngarang pada kata-kata. Aku begini, cinta padamu. Iya, salah. Anak translatein. Diperiksa sama orang yang jago bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris, gue disalahin. Bib, apaan nih kata-kata? Gak nyambung gitu. Itu bahasa Inggris, apalagi bahasa. Makanya hati-hati, jangan belajar di Google. Belajar sama guru. Man la saykhalah, saykhuhu. Syaitan. Orang gak punya guru, gurunya adalah setan. Kenapa Anda bilang mereka gurunya setan? Ada bocoran. Ada orang Wahabi udah tobat. Bib. Mereka tuh gak bakal mau ngalah sampai hari kiamat. Kenapa? Karena mereka mengutamakan ego, bukan mengutamakan fatwa yang betul. Nah, ketahuan kan tuh? Sorakin barang-barang yuk. Iye. Sekali lagi dong. Iye. Ya Allah, kan PA ya. Ya Allah karim. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari orang-orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaannya lagi. Pertama kali yang ngadain maulid itu siapa sih, Bim? Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan keutamaanku, dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa birahmatihi, dan juga dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal itu hendaknya engkau bersyukur. Maksudnya apa? Hal itu apa? Maksudnya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya bersyukur. Perintah siapa? Perintah siapa? Perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ada yang membantah Al-Quran? Siapa di sini yang berani bantah Al-Quran? Ayo maju. Kafir siap. Betul? Betul? Orang yang membantah Maulid Nabi keluar dari Islam. Anda bukan Islam. Anda hanya berkedok Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Betul? Kayaknya hati-hati nih. Mereka itu misinya keren-keren, cakep-cakep. Bukan kayak dulu semua. Anak hadroh, anak majelis sekarang baru besek doang. Di mana ada besek, ada jomet, di situ ada saya. Betul? Udah gitu atuh seteh. Ima giran bab besek pe maju. Giran anu model kitu ngaharamkeun maulid mung maju, siapa yang gerak maju. Ustaz duluan yang maju. Akhirnya ustazna payah diulang. Teu cereuh ieu mah. Ente duluan yang maju, ente duluan yang lawan orang-orang begitu. Ustaz tenang, Ustaz diam di rumah, Ustaz ngopi aja santai. Ana yang maju. Gitu dong. Setuju? Ada mau nanya sama orang kampung Ciambar sini, siapa kampungnya? Leuwih Nanggung. Kalau ada orang-orang yang begitu melarang maulid, kira-kira lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Usir apa biarkan? Betul. Gimana kalau dia bawa parang? Lawan jangan. Lawan jangan. Lawan jangan. Lawan. Ini mentang-mentang bawa parang, Habib kiblat, mau parang nih. Mahina mundur ke tukang. Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan begitu, enggak gitu konsepnya. Ustaznya dijak. Oke, kumaha arek sahan mamatahan ente alibata asa ari ustazna eueuh ti heula. Astagfirullah. Kurang ajar emang santri-santri zaman aya namanya. Kadang-kadang urang baheula keur masantren, Habib bisa Sunda tapi saeutiknya. Urang baheula masantren keur ngorak keneh. Keur ngorak teh budak nya. Da aing urang mah akhirnya ngorak keneh nya. Ada masih anak-anak di masa-masa belajar. Dulu kita nungguin guru, ngeri kita beneran serius. Masalahnya salah dikit dipecut kita. Salah dikit dipecut kayak kuda, ngabruk kita, tidur disiram. Anak santri sekarang digalakin begitu, dilaporin polisi, Pak. KDRT apa? Kekerasan dalam pesantren. Gurunya dilapor ke haram jannah.
Guru di penjara. Betul. Pak abdi mah ngomong Sundana kasar gitu hampurannya. Di hampura mah lamun teu di hampura bakal dideui. Sieun saya dibawakan parang. So, yuk Habib nu kamari ngomong salam jadah. Dicadek ku aya jeung itu. Wah, merenya aman merenya. Aman, Heureuy Habib mah makana biasa Habib ceramah pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Habib takut ada bahasa yang kasar. Habib soalnya emang bahasa Sukabumi mah kan kadang-kadang lembut, kadang-kadang maklum Pak. Loba gaulna jeung budak lalieur tadina. Jadi kabawa lieur Habib. Tapi alhamdulillah, ieu rahmat Allah leuwih gede ka Habib jadi Habib kieu ayeuna. Nu tadina bader jadi bader keneh. Sallu 'alan nabi. Sallu 'alan nabi. Lanjut jangan. Banyak dalil maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalil salawat sama berkenaan dengan Nabi Muhammad. Dalilnya apa? Kita semua tahu kok dalilnya. Sudah masyhur. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusallu ya ayyuhalladzina amanu. Banyak dalilnya. Al-Qur'an bukan. Mau dibantah gak? Kurang kompak mau dibantah gak? Kalau orang membantah Al-Quran dia kafir. Hati-hati. Buat kalian semua yang berani membantah Al-Quran, kafir kalian. Hati-hati. Gak sampai di situ saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid ini kan pasti yang dibaca ada maulidnya, ada tahlilnya juga, betul? Tahlil itu kan zikir, benar gak? Apa bunyinya gimana? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Ada peribahasa, bahasa di kita nih biasanya tahlil lan. Ada lannya kan? Kunaon coba di Indonesia mana kayak tahlilan segala. Kan kudu nama aslinya tahlil tahlil. Betul? Cuman karena kita nih orang Sunda atau orang Indonesia ini memang kebiasaan itu kalau ada apa-apa tuh ujungnya pasti lan. Lebaran, tahlilan, tahajudan, padahal tahajud aslinya mah. Benar tak? Hajatan, padahal hajat asli nama itu Bapak. Bisa yang nyawa. Nah, orang teh kudu dibeunyer beaskeun wae. Ripuh karunya atuh ka Habib jeung ka Ustad. Ya Allah, betul? Kan aslinya mah tahlil, aslinya hajat. Kenapa dirubah-rubah? Itu karena memang sudah kebiasaan kita masyarakat pada umumnya seperti itu. Paham sampai di sini? Apa dalilnya orang yang larang tahlilan itu gimana sih, Bib? Gimana cara menjawabnya? Anak kasih tahu jawabannya. Ada di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi idza mata ibnu Adam in qata'at amaluhu illa min thalath. Shadaqatun jariyah wa ilmun yantafa'u bihi wa waladun shalih yad'u lahu. Harapas ya. Dia ajar ceramah ya. Ya, supaya ayah penerus. Begitu. Kata Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam, ketika mati seorang anak Adam, in qata'at amaluh illa min salas, putus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jari, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga punya anak soleh yang mendoakan orang tua. Yang pertama kita bahas sedekah jariah. Nah, sedekah baru kan. Ayo nama Pak punten pisan. Lebih keneh milih wareg beuteung daripada wareg di akhirat. Betul? Mending keneh meuli motor daripada meuli buruk. Betul? Atuh pan ayeuna mah pan sibukna kana dunia we di kesana rek salilana direngkas ya ku malaikat Israil. Bahasana ge direngkas. Kumaha coba yo. Lamun keur genang-genang we motoran tiba-tiba direngkas jedur tabrakan maot sia yo. Boga mobil Mercedes, Mercedes Benz. Mereknya gede di depan. Ya, BMW mereknya gede di depan. Jeblus tabrakan, hancur BMW nah hancur panehna. Betul? Ih, hati-hati, Pak. Euy. Bisi kade bisi ku malaikat Israil diselebeukeun, Bapak.
Bahaya masalahnya. Lamun selebeu na urang ya nya. Lamun selebeu na urang selebeu seri batur ku malaikat jeroyo cuma sih. Langsung astagfirullah. Aing ampun Gusti Agung. Pak mantap Pak lamun aya nu bangun masjid gerak sumbangkeun hartana keur masih. Lamun nu ngabangun majelis sumbangkeun hartana keur lamun anu keur ngabangun pondok pesantren sumbangkeun hartana keur pon. Kitu gerak juga aing mah gerak sih aing mah. Naon gerak? Astagfirullah. Pak. 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 Woi. Noh, kene sarana dah. Aman kene. Berarti can tunuhun. Tangkel teh Pak. Tangunyarkeun heukeut bae tangunyarkeun. Yang penting Bapak jiuk tangunyarkeun Pak ulah kagok Habib. Bageunah bageunah. Ngarokok henteu pan cangkel tangunyarkeun bae. Seri pencatan gitu naon. Aman aman aman. Sallu ala nabi. Ya Allah karim. Lanjut. Coba geura ya Allah. Ustaz teh ningali ustaz zaman ayeuna nu berjuang mending geus darah kecil Pak, bener. Sing atuh sing karunya ka ustaz. Ustaz teh guna mah didangdanan gagah keren tinggali pas habis teh gagah teh. Ya Allah, ustaz lemur ayeuna koko cumpang camping. Samping Samarinda bari rudat radet. Kopiah hideung tinggal geus boreha. Tinggal geus peang boreha. Sorry si Bapak mah dolim. Bayangkeun Gusti nu agung, kokok kancingna geus coplok sabeula. Bari memblen. Sorban nang eta cenah hadiah ti umroh Pak Haji Sodik. Mere hadiah umroh, tika geus belel sorban ge. Pagawean mimpin di masjid, zikir subuh, bari geus aki-aki make kitu kotea ti kosewan. Gusti nu agung. Tinggal adzan Allahu Akbar. Adzan si abah-abah ieu ustaz lemur ieu. Ulah itu Pak ulah dolim ka ustaz teh kan. Dolim. Sing datang ka imam ustaz pisan itu pokok angean pameserkeun koko. Eta jariah. Aing mah cenah ampun jariah teh sing dihakan ku ustazna cenah. Astagfirullah. Hari bapak ku dolim. Ulah kitu atuh husnu goreng sangka wae kudu alusan. Geunteng dalam misalkan nek didahar ku ustazna oge ustaz aya hakna kan lamun ustaz ngaleuwih ti hakna berarti gelo ustazna. Geunteng Pak ustaz lamun gelo pangheulana diasupkeun kana neraka ulah pusing. Ulah pusing. Justru nu jadi pikiran urang, nu jadi pertanyaan urang ke kumaha lamun urang nu teh heula asup kana neraka eta nu jadi pikiran. Betul? Aduh, si bapak lieur kadang-kadang. Entah si bapak anak ibu-ibu kadang-kadang Pak daripada jariah mending beli emas. Investasi bahasanya arisan ya Allah Pak Bu arisan canang tukeun Bapak jadi beunghar tapi sedekah insyaallah nangtukeun Bapak beunghar di dunia beunghar di akhirat. Beunghar teh naon sih Bib? Beunghar teh Pak lain loba duit lain tapi hate Bapak selalu aya Nabi Muhammad. Di hate Bapak jeung hate Ibu masih kene aya Allah. Eta jelema anu hakikat anu beunghar. Sareng tu atur bukan Mercedes daekeun datang ka dieu. Paling ge ka hotel yang dehoy. Betul? Rata-rata kan begitu orang kaya sekarang. Habib nih sampai sekarang trauma diundang sama orang kaya, enggak mau Habib diundang sama orang kaya. Seenaknya sendiri sama tamu. Seakan-akan mau balik itu bisa dibeli, pendakwah bisa dibeli. PPA, bego. Pendakwah kiai ustadz itu bukan enggak bakal bisa dibeli dengan uang enggak. Hati-hati nih buat orang-orang kaya yang suka ngerendahin ustadz, kiai, habaib. Hati-hati. Kalian kalau misalkan merendahkan ulama, merendahkan habaib, sama saja kalian merendahkan Nabi Muhammad. Kalian kalau merendahkan ulama dan habaib, hati-hati kalian merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama warasatul anbiya, Habib pernah diundang begitu tadi. Serius, jujur. Makanya sampai sekarang trauma kalau diundang sama orang kaya, trauma Habib. Saya enaknya sendiri. Bukan kita mau dimuliain sama orang, bukan. Seenggaknya kalau ada tamu tuh sambut, datengin, ajak ngobrol, apa segala macam. Mentang-mentang orang kaya, tamu-tamunya yang kaya dulu yang dihadapin, baru ustadz sama kiainya yang dihadapin kurang ajar. Disangkanya kita ngemis-ngemis datang karena
Amplop, sorry sayang, gue nggak butuh amplop lu. Belum tentu tuh duit halal. Buktinya apa? Kelakuan lu aja kayak setan. Kenapa? Karena kebanyakan makan duit haram. Coba kalau orang nggak kebanyakan makan duit haram, pasti dia akhlaknya ada. Kenapa? Karena di hatinya ada Nabi Muhammad. Karena di hatinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Pesan dia, jangan rendahkan ulama, jangan rendahkan hamba. Karena al ulama warasatul tah nyarah. Nah, menang tadi amalkeun. Iya. Pas diselebel badan. Dia tambahan ada Ustaz tak salahkeun. Nah, menang ulang Habib teh. Hari Habib mah kumaha we saya aya. Aya na kieu siap, aya na kitu siap. Tapi bener teu? Bener teu? Ngaku hayo. Ngaku mah. Kudu ngaku jadi jelema mah urang mah kudu ngaku ulah munah. Habib narimakeun. Mulai ayeuna Habib anak arek berubah. Masya Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua setelah keluar dari tempat ini kita makin soleh, kita makin taat, kita makin taqwa, kita makin istiqamah, kita makin rajin hadir majlisnya, kita makin rajin ngaji sama ulamanya, sama ustadznya. Amin ya rabbal. Satu lagi, hati-hati. Mereka ustadz-ustadz kampung kan rata-rata sekarang nih apa namanya orang tuh matanya membelalak kalau misalkan ngeliat ustadz-ustadz yang artis, betul? Betul nggak? Contoh ini ustadz tadinya artis ini loh, artis TV bulan, TV ini, TV itu, betul ya? Itu orang terbelalak matanya, betul? Tapi sedangkan ketika mereka melihat ustadz-ustadz kampung yang ada di kampung, ngajar di kampung, ngajarin alif, ba, ta, sa untuk anaknya mereka lupakan. Ya. Mereka ustadz-ustadz di kampung ini, wallahi demi Allah, mereka ada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena al ulama warasatul hati-hati. Tapi kade ustaz lagi disebutkan gitu kali itu aing wali ya cenah gitu nya. Kade bahaya tuh, cilaka. Maksudnya Habib memepelingan. Habib can boga anak awewe jadi wali teh nya. Anak laki kan hiji. Ya, wali nikah. Tak si bapak mah insyaallah ini jadi wali ya kabeh. Merenya anu boga anak awewe. Insyaallah. Amin ya rabbal. Itu amanah Habib, hati-hati ya. Jangan remehkan ustadz-ustadz yang ada di kampung yang ngajarin kalian alif, ba, ta, ta. Mustahil kalian akan paham Al-Quran, Al-Fatihah kalau nggak tahu alif, ba. Hargai orang yang ngajarin alif, ba. Tadi santri-santri ayeuna mah rada bedegong pan. Karena bisa jurumnya al-qalam wal barakatuh fil wadi wa. Wah, ustaz eta mah capek atau alim mangkene dewe. Oh, sia mah. Kade jang, hati-hati guru mah beda magomna jeung ujung urang murid. Sanajan ilmu urang leuwih luhung ti guru, kade hati-hati. Kita ilmunya lebih tinggi daripada guru, lebih terkenal daripada guru. Hati-hati jangan pernah sekali meninggi di hadapan guru. Ya, makomnya beda. Lu makomnya masih di bawah satu tangga, guru lu udah 10 tangga PA. Ya, santri-santri sekarang kan kebanyakan begitu. Ustadz-ustadz yang tadi ngajarin alif batasa dilupain sama dia gara-gara dia bisa jurumi, apalagi udah bisa alfiyah. Aing 1000 bait sia cenah jurumnya ada. Aneh aing. Hati. Ente tahu iblis kenapa masuk neraka? Kenapa? Jangan kenceng lu. Ngomong itu lu. Apa? Kurang kencang. Nah, dengan kentat karena soal awas jangan lawan Pak Ustaz. Nah, Pak sia. Paham? Hati ya. Sampai mana tadi penjelasan? Oh, gue lupa. Dari mana? Sampai Maulid Nabi Muhammad. Sampai apa tadi yang pertama? Sedekah jariyah, Pak. Bapak katanya nyawan. Kamana Nabi? Kamana Nabi? Sare. Nudutan. Jika nama si Bapak mikiran ranta. Nantuannya yang kali ini. Jadi pohon tema bahasan. Ya Allah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ini kan tentang sedekah jariyah. Yang kedua tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Kita belajar ilmu kemudian kita amalkan. Seperti Ustadz di sini punya majlis, punya pondok. Nah, beliau amalkan itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Nah, nggak bakalan putus tuh pahalanya walaupun beliau sudah meninggal. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, amin ya rabbal.
Terus yang terakhir apa? Wa waladun shalih yad'u lah, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Makanya Pak, Pak, woi, woi. Kalau punya anak, pondokin pesantren, di atupan di pesantren mau menang ijazah. Ayo bapak yang surga yang neraka. Ayo sia jawab dong, yuk. Bisa Pak? Bingung Pak ngejawabnya? Yang surga yang neraka? Pasantrenkeun. Iya mah budak datang ke pesantren dicaram-caram, naon di deketan jeung gelo, astagfirullah, pesantren disebut gelo. Astagfirullah. Cek ustaz tadi jawab penting. Saya gelo, ya saya gelo, saya tergila-gila kepada Allah dan Nabi. Nah, siapa kumaha dijawab gitu cah, ayo kumaha dijawab gitu. Bingung Ban. Nah, makanya lamun misalkan hayang surga anakna pasantren, Bu, anakna pasantrenkeun. Kalau misalkan bapak-bapak sekarang mau tahu, anak pernah dengar cerita satu ulama, nasihat satu ulama. Bib, gimana Bib? Kalau seandainya kita nih kan bapak-bapak kita nih tukang cilok, Bib, tukang somai, tukang bakso, atau tukang dagang. Bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai. Terus ini Habib jawabnya apa coba? Kalian memang tukang bakso, tapi kalau kalian pondokkan pesantren anak-anak kalian, maka anak-anak kalian ini akan menjadi wali, akan menjadi ulama, maka kalian lebih mulia derajatnya dari anak kalian. Kalian bukan ulama, kalian bukan wali, tapi kalian bapaknya ulama, bapaknya wali. Paham? Paham? Lebih tinggi kita, wali cium tangan sama bapak. Wih, wali cium tangan sama bapak. Keren nggak? Keren nggak? Oh, iya giliran ngadengi ngaran Roma Irama, wih langsung rame. Anak aing harus dijadikan raja dangdut dunia. Ya. Kamu di ibu-ibu mah gerakannya, kamu akhirnya zaman TikTok, anak-anaknya kita joget parboy. Penting anak cina mending apa cina anak-anak supaya jadi si Marsanda. Bu, dengerin kan ibu-ibu di tukang ya. Tadi Habib ninggalin soalnya, dengerin punya. Pertama kali orang yang disebut gila itu Marsanda. Tahu kenapa? Karena dia joget-joget depan kami. Nah kalau ibu, kalau bapak, biarin anak-anak ibu, biarin anak-anak bapak joget-joget depan kamera. Berarti ibu sama anak bapak sama-sama gila. Aduh. Iya orang gila ngumpul bareng-bareng. Ntar Habib empat di tukang. Oh orang gila. Oh orang gila. Ayo siap. Disclaimer udah balik kita. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Pengen punya anak yang soleh? Pengen selamat dunia akhirat? Pondokin anak. Habib juga sekarang lagi bangun pondok udah 3 bulan. Pondok alhamdulillah udah berjalan. Kalau ada yang nggak mampu buat bayaran bulanan atau apa segala macam, anaknya pengen mondok kirim ke Habib. Mau perempuan mau laki Habib kirim. Semua biaya gratis, pendaftaran gratis, bulanan gratis, listrik gratis, makan 3 kali sehari gratis, semuanya gratis. Kirim kayak itu Kak Imah, kurang didik. Mudah-mudahan jadi penerus baginda Nabi besar Muhammad. Tapi tar dulu, usia 15 tahun ke atas Habib gak nerima. Kenapa? Mislo bapak udah kejanda. Habib nerima santri usia dari 12 tahun sampai 15 tahun. Nah, silahkan anterin datu. Misalkan ada Bib, saya katanya udah 15 tahun Bib, tapi alhamdulillah ketika udah kejanda Bib, datang ke Imah. Nah, hadir CCT. Itu Pak ya. Gratis Pak, tong mikiran penting mah Bapak kiriman we jeung jajanan banyak jeung jajanan Habib deui. Tega aing mah. Tinggal gerang sebegang kieu. Gusti Agung. Dipegangan deui Habib, ha? Ku tega tega. Ya Allah, sallu 'alan nabi. Sallu 'alan nabi. Nah. Jadi itu tadi dalil untuk orang yang melarang tahlil. Karena kita nggak bisa jauh juga. Kalau kita acara maulid pasti ada tahlilnya pasti. Ada zikirnya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalil-dalil yang kami sampaikan tadi itu sudah mencukupi untuk menjawab ataupun membuat dalil dengan perayaan maulid Nabi baginda Nabi besar Muhammad.
Kalau ada orang lagi yang bertanya tentang maulid, kemudian dia mengingkari maulid Nabi Muhammad SAW, kata Abu Ya'sin Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hazani, "Faman ankara bi maulidin Nabi, maka annahu yaqul limadza farhadin nabi." Kalau orang ada yang menyepelekan maulid Nabi, enggak suka merayakan maulid Nabi, ngapain sih ngerayain maulid Nabi? Seakan-akan kata beliau, dia berkata, "Kenapa kamu gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad?" Sedangkan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak akan tahu dengan Allah. Betul? Betul. Kurang kompak, betul. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kita nggak akan tahu Al-Quran. Betul? Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kita nggak akan tahu bagaimana ilmu agama itu diajarkan dan disampaikan. Betul? Semuanya karena Nabi Muhammad. Tadi kan sudah jelas di awal, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, itu sudah jelas. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan pernah ciptakan dunia dan juga isinya, dunia alam semesta dan juga isinya. Itu kan sudah jelas. Jadi kalau misalkan nggak ada Nabi Muhammad, nggak bakalan ada kita, nggak bakal. Nggak bakal ada emak kita, guru kita, orang tua kita, nggak bakal. Semua nggak bakal ada kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad. Makanya hal ini adalah berupa rasa syukur kita, berupa rasa bahagia kita, rasa gembira kita, dan mensyukuri terutama yakni dengan adanya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa merasakan nikmat sehat, nikmat ada, nikmat kemudian segala nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman dan juga nikmat karena ada siapa? Karena ada Nabi Muhammad. Sebaliknya kalau kita nggak ada Nabi Muhammad, berarti kita nggak akan begitu. Paham? Jelas? Jam berapa nih? Habib nggak sholat dah. Tadi Habib naik jam berapa? Jam 10 ya? Nah, sekarang jam 11. Enggak sepanjang. Pak tuh. Pak. Uy. Enggaknya tangkul ih. Gantian. Licik. Lanjut tong. 3 jam baraha. Astagfirullahaladzim. 3 jam berapa? Si bapak, aku nanya lagi. Karunya si bapak buat kiol kiri, kiol kanan. Oper gigi 2, gigi. Wah. Karunya kasih bapak. Mana gimana? Datang saya ke pesantren. Ada kanji wahyu. Periksa kembali aja. Ya, Pak, lanjut. Tega si bapak mah. Cai geger tadi pamukakeun tuh, Pak. Senago. Cai tadi pamukakeun. Jadi Habib itu tidak gawe teh muka cai aqua di. Tapi hanya teh Habib paling izin ke cai aqua. Ya. Cai aqua Habib izin. Kunaon? Di aqua kan di Prancis. Prancis eta si Macron si haram jadah. Pernah ngahina Nabi. Mantak ti kayana anak mah haram cenah ngirim cai aqua. Mantak babet kan ulah di hareupeunana. Naon ngeunah amat Nabi aing dihina ku dia, aing mulian produk dia itu tengeunah mah. Asa nginum getingna Nabi Muhammad. Anak pribadinya itu nalawan teu nalawan. Gimana pribadi? Kepawan anak mah. Ketika di akhirat ditanya ya Rasulullah, anak mah di cucuk mah ya Rasulullah. Sahasia cenah aduh aing nipu. Dititipkeun. Tamantak Ustaz kan dentan. Besok maralian saya aku kan bisa disebutkan ya Rasulullah anak ubatukum. Saya aku bisa dibeli. Beresnya Habibnya ampura banyak ngabejaan. Tuh, Mas, minta cai ini tuh, Mas. Itu mah ada beda tuh mereknya. Coba ke dia. Habis itu soak. Iklan dulu bentar ya minum ya. Sallu ala Nabi. Satu aja satu. Haus. Coba bayangkan sajam. Ente jadi yang mana? Berikan ceramah. Comot cau. Comot sama kak. Ada video. Kok ibu ditangkap ke ente juga badut. Sallu ala Nabi.
Sabarnya. Saya kira ini ngarokok. Kayak udang mudut yang Habib di tukangnya. Aman, aman. Ya Allah. Berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, pasti ini berkaitan dengan apa-apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Salah satu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad yang terdekat adalah anak-anaknya, cucunya, kemudian sahabatnya Nabi Muhammad. Kita bahas nih. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang paling gila. Al-junun bunun. Kegilaan itu bermacam-macam. Dan salah satu kegilaan itu adalah cinta. Kalau udah cinta, ada peribahasa kita tai kucing rasa cowok. Bener nggak? Bener gak lu? Coba kita tai kucing, colek ya. Betul ya? Kan ada peribahasa begitu. Kalau misalkan sudah cinta, tai ayam pun rasanya coklat. Kecoa bisa berubah jadi korma. Awas ya, ayo. Kamu cucumu dahar sebayahnya. Ya Allah, itu peribahasa. Nabi Muhammad SAW berkata kepada kita semua, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau misalkan seumpamanya kita mencintai Nabi Muhammad, kita bakal dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Kalau kita mencintai artis Korea, kita bakal dikumpulkan bersama mereka. Nah, sahasia ini adalah artis Korea. Aku mau ibu-ibu, boy, Eli, nonton drakor wae. Kade, ibu piraku ibu mang idolakeun teh geura ya Allah. Heuh nyaho Habib ge ganteng bodas, eta teh make up nyaho operasi plastik. Gantengan kene orang Ciamar, orang dieu tah, orang leuwih nanggung bari hideung ge nya. Ganteng sebab naon hideungna asli. Kita percaya letak amis rasana. Nah, orang tidak artis Korea, akhirnya dia dipuja-puji. Ya Allah karim, ari salakina jeung antep. Gusti nu agung. Ya Allah karim. La haula wala quwwata illa billah. Ika ada ibu-ibu ya Allah salaki mah bisa ngasupkeun ka surga lamun salakina coba lamun misalkan salakina teu ridho nonton Korea salakina teu ridho mah sia neraka. Ya. Kade tah ibu-ibu. Kamu ibarudak ngarorak kade iso dikutik ya Allah Korea we itu ditonton. Kadang-kadang santri Habib sorangan ge nonton drakor gitu. Ditekek ku Habib langsung tarangna. Astagfirullahaladzim. Kalian ngidolakan orang-orang kafir, kalian akan dikumpulkan bersama orang kafir tempatnya di mana? Orang kafir tempatnya di mana? Neraka. Mau ke neraka? Neraka itu ada 4 lapisan, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Wallahu alam, Habib takut salah. Cuman intinya neraka itu ada yang warna putih, katanya ada yang warna biru, ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Seandainya atasnya aja dicomot, dicuil, ditaruh di alam dunia, hancur semua alam dunia. Itu neraka tuh. Secuil doang itu. Lu mau masuk neraka lu? Enggak cuma secuil lo itu langsung tenggelam lu di nerakanya lu. Kebayang enggak lu badan lu hancurnya gimana? Dunia aja hancur semua berserta isi-isinya, alam semesta hancur semua karena ada api neraka yang ditaruh di dunia. Gimana ente orang, gimana kita orang? Ya Allah karim. Mantap awas. Memeh ente kabeh diselebeukeun di neraka geura tarobat enak. Ya. Disikat tang ditajong ke malaikat. Direngkas ke malaikat, palikoskeun cimande, surungkeun jari ke neraka. Ayo, ya, rugi ta. Mantap kade. Anu osok ngidolakeun artis-artis kafir tobat. Awas hati-hati idolakan Nabi Muhammad. Coba bayangkan kita ngidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meninggal di alam kubur disambut jasad kita oleh Nabi Muhammad. Kemudian di hari kebangkitan kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Di mizan kita ditimbang amal kita, di situ Nabi Muhammad nunggu. Kemudian di sirat, di situ Nabi Muhammad nunggu. Kemudian di Hod, diminumkan kita dari tangan agungnya, dari tangan mulianya Nabi Muhammad. Gak sampai di situ.
di surga, sebelum masuk surga ditunggu antum semua di pintu surga oleh Nabi Muhammad. Pengen nggak begitu? Pengen nggak begitu? Berarti idolakan Nabi Muhammad. Rugi idolain artis Korea mah. Duit kita habis aja buat beli poster dia. Wih, poster segede gaban. Masya Allah, foto ulama kere. Dibantah foto artis. Ya kirim. Foto bapak jeung inuna mah disumputkeun nya, diturun di mana ada cenah jorek ganteng-ganteng dieu. Udah gua sih mah. Kade tah. Foto Ustaz siapa nama antum afwan? Ustaz Muhyiddin. Nah, Ustaz Muhyiddin fotonya ditaruh sekecil doang. Kecil gitu. Foto KTP doang. Artis Korea badan. Bener gosong. Enggak boleh begitu. Foto Ustaz Muhyiddin yang gede, artis di bawah telapak kakinya tuh. Begitu. Artis kafir masalahnya, enggak punya iman, tempatnya neraka. Maka dari itu hati-hati jangan sampai salah mengidolakan karena almarhum Muhammad. Hati-hati itu. Ingat pesannya Nabi. Ini bukan Habib yang ngomong, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung menyampaikan melalui lisan agungnya Nabi Muhammad. Makanya hati-hati. Itu yang pertama tentang mahabbah. Cinta itu berarti harus gila. Kalau seseorang ngaku cinta tapi nggak gila itu bukan cinta. Betul? Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada kisah lucu. Ada kisah lucu. Ini kisah mungkin jarang orang yang tahu. Tapi kalau orang-orang yang berada di sosial media ini tahu pasti. Ini cerita sering dibawain sama Habib Ali Al-Kaf dan juga sering dibawain sama Habib Rifki Al-Idrus cerita ini. Cuman Habib kutip. Kenapa Habib kutip? Karena memang ini cerita yang luar biasa jadi pelajaran agung buat kita semua pecinta Nabi Muhammad. Ada satu sahabat Nabi. Satu sahabat Nabi ini namanya Nuaiman. Tahu sahabat Nuaiman? Si bapak-bapak mah dacan tahu nomor orang pasti nyaho. Sebab naon? Diisuk di kapeting, scroll TikTok, di nyaho. Scroll itu. Nah, bapak-bapak can nyahoan, keting kurang bejan bapak-bapaknya. Pak. 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 Pak, oi. Cangtu can. Cek Habibnya tanggung nyarkeun, santai bae. CS kita CS. Tanggung nyarkeun Pak, kenting tong kagum cek. Aing tanggung nyarkeun era Pak Habib cek kenting sok tanggung nyarkeun bae. Santai. Beh ginaheun. Ulah lain karunya. Musik karunya ya Allah karim. Engke power-powernya baliknya tuh bisa nangtung. Mantak tanggung nyarkeun bae Pak, aman, bebas. Baik. Ini sahabat Nuaiman cintanya gila sama Nabi. Sahabat Nuaiman ini dia seorang tukang mabok. Seorang tukang mabok tapi udah zaman sahabat Nabi Muhammad. Wallahu alam mungkin saat itu belum turun juga ayat yang mengharamkan khamar karena itu kan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang luar biasa dia saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW dia beli kambing 2 ekor. Karena saat itu Nabi Muhammad SAW itu lagi sedih setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Nuaiman lihat Nabi Muhammad sedih, nangis nggak terima, nggak tega Nuaiman. Ini Nuaiman datang ke penjual kambing. Penjual kambingnya kalau nggak salah namanya Zaid. Wahai Zaid, saya mau beli kambing. Oke, katanya. Mana duit itu? Nggak punya. Duitnya nggak punya. Katanya. Yang bener lu. Ini kambing buat Nabi Muhammad. Anak pengen ya. Ini Nabi Muhammad. Kata si Zaid. Kata siapa? Kata si Nuaiman. Tapi Anda nggak punya duit. Ya terus gimana caranya kalau ente nggak punya duit mau beli kambing anak kata si Jet? Nggak udah tahan dulu sabar dulu. Begini maksudnya begini. Katanya. Ini ente bawa kambing 2 ke depan Nabi Muhammad, bilangin hadiah dari Nuaiman. Terus Rasulullah yang bayar. Kurang ajar kan? Ini kambing 2 katanya anterin ke rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti Nabi Muhammad suruh bayar. Astagfirullahaladzim. Ini Nuaiman memang kayak Abu Nawas, hampir mirip dengan Abu Nawas. Nah, akhirnya tuh nggak sampai di situ, akhirnya dianterin terpaksa lah. Karena untuk Nabi Muhammad akhirnya dianterin sama Zaid. Setelah dianterin ya Rasulullah, ini ada hadiah 2 kambing. Lah kata Rasulullah, dari siapa ini hadiah kambing? Dari Nuaiman ya Rasulullah. Masya Allah. Nabi Muhammad semua. Masya Allah. Nah akhirnya itu apa sih ceritanya? Tapi ya Rasulullah sambil malu nih jatuh ngomong, bayangin depan Nabi itu, Nabi disuruh bayar coba. Tapi ya Rasulullah, ini kambing sama Nuaiman belum dibayar. Astagfirullah. Belum dibayar kata ini kambing.
Akhirnya tuh ngelihat Rasulullah ngelihat Nuaiman tuh ngintip dari jauh. Nuaiman sampai ketawa cekikikan. Akhirnya Nabi Muhammad senyum berkat daripada Nuaiman. Luar biasa kan? Enggak sampai di situ. Dengan kecintaan Nuaiman kepada Rasul SAW menjadikan mengantarkan dia seorang hamba mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nuaiman meninggal. Meninggal. Pas Nuaiman meninggal, dimakamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jasadnya ditaruh oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah orang lain pulang, Nabi Muhammad menunggu di atas. Datang malaikat yang menanya-nanya ini. Karena salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad adalah bisa melihat orang yang ditanyai di alam kubur. Kita semua sebagai umat Islam harus yakin akan hal itu. Itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Datang malaikat yang nanya-nanya. Man rabbuka? Allah. Wa man nabiyuka? Tadi siapa ya? Saya kenal itu. Dulu saya kenal tuh nama-nama, kayak nggak asing sama tuh nama. Akhirnya ditanya lagi, wa man nabiyuka? Siapa nabi ente? Tadi dulu bentar, Anda lagi ingat-ingat gitu. Akhirnya apa lagi? Ditanya lagi sampai ketiga kali, wa man nabiyuka? Udah jangan berisik tuh, orangnya masih di atas nungguin gitu. Sallu ala Nabi. Di situ Nabi Muhammad melihat kelakuannya Nuaiman masih tersenyum. Bahkan setelah wafat pun Nuaiman masih mampu membuat Nabi Muhammad tersenyum. Sallu ala Nabi. Itu bentuk kecintaan daripada Nuaiman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut jangan. Ikannya si Bapak. Nggak ya? Udah ya? Kita sambung lagi nanti di lain waktu. Insya Allah Habib datang lagi ke kampung apa namanya? Lebih nama satu-satunya. Jadi lagi dapat kabeh. Yang terakhir yang ingin Habib sampaikan, hati-hati dengan amanahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita bahwa agar kita senantiasa menjaga Al-Quran dan menjaga anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Seharusnya yang nyampein ini harusnya Ustaz Muhyiddin bukan Habib. Karena nanti Habib kalau Habib yang nyampein misalnya, wah Habib mah pengen dihormati, Habib mah pengen dimuliain, Habib mah pengen diagung-agungkan, Habib mah pengen idola-idolakan sama orang. Harusnya Ustaz yang nyampein ini bukan Habib. Akan tetapi karena udah nggak ada nih, udah jarang Ustaz yang mau nyampein ini, terpaksa deh Habib sampein. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian yang selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, ini saja kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama kitabullah, Al-Qur'an. Yang kedua adalah apa? Itrati ahladi. Hati-hati sama Al-Qur'an. Orang-orang sekarang kadang-kadang kalau misalkan naruh Al-Qur'an itu suka sembarangan, betul? Suka ditaruh di bawah. Benar gak? Kadang kitab juga ditaruh di bawah. Hati-hati itu. Itu tarkul adab namanya. Itu disebutkan meninggalkan adab. Kadang-kadang Quran sampai bulukan. Kadang-kadang apa lagi? Kitab-kitab ulama, kitab-kitab salaf juga sampai bulukan dibiarin. Betul? Berserakan di mana aja, hati-hati itu. Hati-hati. Jaga itu Al-Quran. Amalkan itu Al-Quran. Insya Allah kita menjadi orang yang mulia. Amin ya Rabbal. Yang kedua, ahla baiti adalah anak cucuku, keturunanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaga mereka, cintai mereka, datang ke pengajiannya mereka, hadiri, agungkan mereka, kita berkumpul duduk bersama mereka. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mulia karena kita berkumpul bersama orang-orang mulia, yaitu yang menjadi darah dagingnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang mulia seperti mereka. Sebab apa? Salah satu orang yang mulia ini adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW. Ketika bersanding dengan orang mulia, maka derajat kita pun akan mulia. Ada peribahasa, orang kalau misalkan mau wangi, ngumpulnya sama orang tukang minyak. Kenapa? Karena biar bisa dapat minyak gratisan. Kalau mau dapat kemuliaan secara gratis, deketin para habaib dengan gratis kan? Kan kita mah orang Indonesia mah senangnya yang gratis ya. Kayak Habib juga sama, senang sama yang gratis. Ya, senang sama yang gratis. Maka jangan sia-siakan peluang yang gratis tersebut. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang istiqamah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang dirindui surga. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang jauh dari malapetaka dan mara bahaya.
Ya Allah, jadikanlah orang tua kami sehat. Berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, ya Allah. Berikanlah ampunan kepada orang tua kami, ya Allah. Berikanlah kemuliaan kepada orang tua kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami hamba-hamba yang penuh dosa. Ya Allah, kami hamba-hamba yang hina. Ya Allah, kami hamba-hamba yang banyak durhaka. Ya Allah, kami hamba-hamba yang banyak dosa. Ya Allah, kami mohon jangan pernah hinakan kami karena melupakan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon jangan hinakan kami karena kami melupakan Nabi Muhammad. Ya Allah muliakanlah kami dengan Engkau jadikan lisan kami selalu basah dengan menyebut nama Nabi Muhammad, dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan lidah kami, jasad kami, jiwa raga kami untuk memuliakan Al-Qur'an, untuk menjaga Al-Qur'an, untuk istiqomah mengamalkan Al-Qur'an, dan untuk istiqomah mengajarkan Al-Qur'an, dan istiqomah memahami Al-Qur'an secara betul. Ya Allah, jangan hinakan kami dan jangan satukan kami dengan selain Nabi Muhammad. Ya Allah, dekatkan kami bersama Nabi Muhammad. Dekatkan jiwa kami bersama Nabi Muhammad. Dekatkan lisan kami bersama Nabi Muhammad. Dekatkan pikiran kami bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, dekatkan hati kami bersama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan, karena kekurangan itu datangnya dari diri saya, dan apabila ada kelebihan semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah. Saya Mahdi bin Ali bin Yahya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.